adalah binatang lain, objek tersebut adalah manusia, objek tersebut adalah pohon, batu, gedung, tembok, dan sebagainya. Nah, sehingga dia bisa mengidentifikasi objek apakah yang ada di depannya hanya dengan gelombang suara yang didengar. Sorry, bukan elektromagnetik, gelombang suara. Kalau gelombang elektromagnetik itu sebagaimana prinsip dari lidar, dari radar gitu ya, itu gelombang elektromagnetik dan sistemnya aktif. Nah, berikutnya ini ada juga di air. Dia juga memanfaatkan gelombang suara untuk mengidentifikasi objek yang ada di sekitarnya. Nah, sama halnya dengan si kelelawar yang memancarkan gelombang suara di media udara, ini di media air, ikan pesut, ikan yang jenisnya mamalia, mereka menggunakan penglihatannya yang jelek ini dengan memanfaatkan telinga. Karena memang kita ketahui gelombang suara itulah satu-satunya gelombang yang memiliki kekuatan yang sangat powerful untuk media air, sehingga ketika kita akan melakukan pengukuran jarak di dalam air, yang paling efektif ya dengan gelombang suara. Ketika kita akan mengidentifikasi atau mendeteksi objek apa di bawah air, maka yang paling luar biasa adalah si gelombang suara. Demikian juga ketika kita akan memotret objek di bawah air, juga kita akan menggunakan gelombang suara. Nah, jadi sonar ini sebetulnya merupakan akronim yang dia kepanjangannya adalah Sound Navigation and Ranging. Ini digunakan untuk mendeteksi dan mengukur objek-objek di dalam air dengan gelombang suara. Oleh karena itu pakainya sound untuk ranging dan untuk navigation. Yang kedua, gelombang suara atau gelombang ultrasonik ini digunakan di bawah air untuk mendapatkan gambaran dari fitur-fitur yang ada di bawahnya. Jadi lokasinya di mana, kemudian fiturnya itu apa, itu juga akan bisa dideteksi dengan menggunakan gelombang suara. Bahkan objek-objek yang ada di bawah permukaan tanah dasar perairan, objek yang ada di bawah permukaan tanah dasar perairan itu juga nanti bisa dideteksi dengan menggunakan gelombang suara ini sampai dengan kedalaman tertentu. Nah, ini hebatnya gelombang suara di air atau di tanah yang mengandung air. Gelombang suara ini juga memiliki karakteristik yang kurang lebih sama dengan gelombang elektromagnetik. Dia bisa dipantulkan, dia bisa dibiaskan. Sekali lagi, bisa dipantulkan, bisa dibiaskan. Konsep pembiasan ini nanti akan bermanfaat untuk deteksi objek lapisan-lapisan tanah di bawah air, di bawah dasar perairan itu, kemudian untuk mencari apakah di bawah itu sudah masuk ke lapisan selanjutnya atau belum. Nah, ini dengan prinsip pembiasan. Pemantulan juga demikian. Prinsip pemantulan juga nanti akan digunakan untuk mendeteksi kedalaman dan juga lapisan-lapisan di bawah tanah dasar perairan itu. Nah, ini yang kemudian nanti bisa menggunakan gelombang suara dengan prinsip dipantulkan dan dibiaskan. Juga bisa dilakukan juga penangkapan backscatter atau kekuatan dari pancaran balik gelombang suara yang dipancarkan oleh si sensor atau transducer gitu ya. Nah, nanti dengan pancaran balik itu akan bisa diidentifikasi objek tersebut apa, atau hanya sekedar disusun untuk menjadi sebuah image. Ini juga bisa. Nah, ini adalah keistimewaan gelombang suara di dalam air. Oleh karena itu, saat ini semua alat ukur hidrografi, baik untuk bathymetry ataupun untuk sub-bottom profiling ataupun untuk side scan sonar ataupun untuk yang lainnya, sound velocity profiler, kemudian conductivity, temperature depth, atau semuanya yang ada di bawah air, termasuk ultra baseline
ini juga semuanya memanfaatkan gelombang suara. Nah, gelombang ini juga nanti juga bisa dipecah dan digabung gitu ya. Tipe-tipe sonar yang ada kurang lebih bisa dikatakan atau dibedakan atau multi beam echo sounder, ini tipe sonar. Dan yang kedua sonar yang pasif. Sonar yang pasif ini yang isinya hanya alat receiver saja, penerima saja. Ini untuk tipe sonar pasif. Jadi contohnya apa? Contohnya tadi untuk seismic laut, karena sangat dalam itu maka sumber suaranya tidak bisa dari produser itu sendiri, tapi nanti ada sumber suara yang lain. Nah, sonar aktif diciptakan dan dikembangkan sebagai konsekuensi langsung di lantai ketik. Konon kabarnya demikian. Mengapa? Karena memang karena kejadian tektonik inilah yang kemudian memberikan kesadaran kepada mariner atau para pelaut gitu ya, untuk bisa selamat dalam mengarungi lautan. Istilahnya IMO International Maritime Organization itu mengeluarkan pernyataan kesadaran bersama navigasi laut atau yang biasa disebut sebagai Safety of Life at Sea atau SOLAS, SOLAS. Nah, ini kesadaran itu kemudian menumbuhkan yang pertama, perlu ada regulasi tentang pelayaran. Yang kedua, perlu adanya peta yang menunjukkan kedangkalan. Ya. Kemudian yang ketiga, peta yang ada harus distandarisasikan sehingga lintas negara ketika kita akan mengarungi lautan itu, akan mengarungi melewati lautan itu ya. Kalau mengarungi nanti katanya misi karung. Ketika kita akan melintasi lautan, melewati lautan yang itu beda kewenangan negaranya, maka kita tidak perlu lagi melakukan transformasi koordinat, melakukan perhitungan yang susah-susah, transformasi antar datum, kemudian antar sistem referensi, antar ellipsoid, ini susah. Sehingga kita bisa melakukan ini dengan mempersingkat pekerjaan, yaitu menggunakan satu standar peta laut yang ada. Standar yang digunakan apa? Standar internasional. Semua negara anggota IHO, International Hydrographic Organization, semua negara itu harus mengikuti standar yang ada. Nah, termasuk yang kemarin kita lakukan dan ke depan kita lakukan, kita merujuk kepada standar internasional yang berlaku. Demikian juga standar nasional itu juga akan menyesuaikan dengan standar internasional berlaku. Standar internasional yang berlaku ini kemarin sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dia akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi survei dan pemetaan laut yang ada. Nah, kemudian dengan adanya kesadaran, standar, terus kemudian regulasi, dan juga adanya peta laut ini, maka kemudian diharapkan keselamatan pelayaran itu bisa meningkat. Nah, ini gambarannya untuk sonar aktif dan sonar pasif. Jadi kalau untuk sonar aktif itu seperti yang sebelah kiri, yang menerima langsung, sehingga bisa mengidentifikasi objeknya ada di mana, hanya berapa. Untuk sonar pasif, dia yang di bawah hanya receiver saja, sedangkan transmitternya suaranya ada di tempat yang lain. Nah, jenis-jenis sonar kurang lebih ada 3 tipe. Yang pertama yaitu jenis sounder. Jenis ini akan menghasilkan satu berkas sonar saja. Ini untuk single beam echo sounder. Yang termasuk di sini, yang tipe ini
selain alat single beam echo sounder juga sub-bottom profiler. Ini prinsipnya sama persis. Sub-bottom profiler dan single beam echo sounder ini prinsipnya sama persis, di mana dia akan mengirimkan gelombang dan gelombang itu akan memantul kembali. Transmitter ditangkap oleh receiver. Nah, kemudian ada beda waktu. Beda waktu itulah yang kemudian akan dikalikan dengan gelombang suara di air. Kecepatan gelombang suara di air tidak sebagaimana atmosfer, kondisi atmosfer. Kita itu ada di troposfer, di lapisan yang sama, sehingga antara satu tempat dengan tempat yang lain tidak atau hampir tidak terjadi, perbedaan tekanan, perbedaan densitas, kepadatan, kelembaban dan sebagainya. Nah, namun kalau di laut ini semakin kita turun ke bawah, maka tekanannya akan semakin tinggi, suhunya akan semakin rendah. Nah, oleh karena itu hal tersebut akan menjadikan gelombang suara yang lewat menuju ke kedalaman yang lebih dalam lagi, gitu ya, ke perairan yang lebih dalam lagi, ini akan mengakibatkan keterlambatan. Nah, keterlambatan itulah yang kemudian perlu untuk diidentifikasi. Berikutnya, dengan pancaran itu akhirnya dengan dilakukan koreksi kecepatan gelombang, akhirnya bisa diidentifikasi kedalamannya. Nah, demikian juga prinsip SBP, sub-bottom profiler. Dia juga sama prinsipnya, namun yang berbeda adalah SBP bisa menembus lapisan-lapisan tanah yang ada. Mengapa demikian? Karena SBP dia menggunakan panjang gelombang yang lebih panjang. Lambdanya lebih panjang dibandingkan dengan single beam echo sounder. Single beam echo sounder pakai lambda yang kecil. Lambda yang kecil itu frekuensi lebih tinggi. Jadi ya frekuensi dan panjang gelombang itu berkebalikan. Ketika single beam echo sounder dia tidak lapisan air karena apa? Lapisan tanah karena apa? Karena dia menggunakan gelombang dengan panjang gelombang atau frekuensi yang tinggi. Sedangkan untuk frekuensi yang rendah atau panjang gelombang panjang, dia mampu menembus dasar perairannya. Nah, ini kurang lebih untuk si tipe single beam. Yang kedua, tipe SWAT sonar. Tipe SWAT ini prinsipnya adalah si transducer akan memancarkan sinyal yang bentuknya menyerupai kipas. Jadi dia akan memancarkan ke arah kiri dan ke arah kanan, seperti kipas itu yang Anda bisa tangkap. Nah, sinyal pantul nanti akan bisa diidentifikasi di mana letaknya dengan prinsip interferometri atau membandingkan kedatangan atau fase dari gelombang yang ditangkap pada saat dia terpantul kembali. Nah, kemudian sebetulnya bukan hanya bisa melakukan pengukuran jarak saja si multi beam echo sounder tipe SWAT ini. Tipe SWAT ini bukan hanya mampu melakukan pengukuran jarak saja, akan tetapi dia juga mampu untuk melakukan identifikasi kekuatan backscatter. Apabila ini nanti dilakukan, maka akan bisa menjadi alat yang sejenis yang lain lagi dengan istilah side scan sonar. Jadi untuk multi beam dan side scan sonar kurang lebih prinsipnya sama, namun penekanannya berbeda. Untuk multi beam yang diukur adalah beda waktu. Dari beda waktu itu dikalikan dengan kecepatan gelombang suara akan menjadi jarak. Sedangkan untuk si side scan sonar yang diukur adalah kekuatan backscatter ditangkap kembali oleh si receiver. Sehingga karena kekuatannya berbeda, maka akan bisa diterjemahkan dengan pelabuhan yang berbeda. Nah, ini untuk tipe SWAT. Yang berikutnya adalah tipe boom. Boom ini tipenya sweep atau sapu.
Prinsipnya ada banyak single beam yang dipasang, kemudian digeret oleh kapal. Single beam tersebut memiliki jarak yang tertentu. Nah, ini adalah tipe sweep. Yang terakhir, side scan sonar. Saya sampaikan tadi sebelumnya bahwasannya sebetulnya side scan sonar itu prinsipnya hampir sama dengan multi beam echo sounder karena dia pancarannya ke bawah. Cuma ada hal yang berbeda. Yang pertama, kalau si multi beam yang ditangkap adalah beda waktu yang kemudian diterjemahkan menjadi jarak, maka kalau yang ini yang ditangkap ada kekuatan backscatter yang diterjemahkan menjadi derajat keapian. Yang kedua, multi beam akan menghasilkan model 3 dimensi, tapi tidak ada warnanya, nggak ada gambarnya, hanya model 3 dimensi saja. Sedangkan ini siapa tadi namanya, side scan sonar, yang ditangkap adalah kekuatan backscatter, sehingga akan diterjemahkan menjadi warna putih atau warna hitam atau warna di antara. Nah, prinsip untuk menangkap kembali itu, ini prinsipnya juga menggunakan interferometric sonar atau beamforming sonar. Ini yang paling sering digunakan dan itulah nanti yang digunakan untuk mengidentifikasi pancaran itu dari sebelah jauh. Prinsipnya dengan phase differencing bathymetric sonar atau PDBS untuk mengidentifikasi dari arah mana gelombang ini datang, itu dengan phase differencing atau perbedaan fase, membedakan fase. Nah, ini tipe yang paling sederhana, yaitu single beam echo sounder, ada transmitter, ada receiver, dijadikan satu di situ. Ini tipe SWAT yang bentuknya kita bisa mengidentifikasi dari mana datangnya di gelombang ini itu dengan tadi membedakan fase pada saat dia ditangkap kembali. Nah, perbedaan fase itulah yang nanti menentukan dia ada di sebelah kanannya atau kirinya dari ini untuk yang prinsip pengukuran dari single beam tipe SWAT. Yang tipe sweep atau boom kurang lebih seperti gambar ini, itu bisa dilihat di sana ada banyak sekali single beam echo sounder yang dipasang sejajar, kemudian dengan offset tertentu, jarak tertentu, kemudian akan digeret dia. Jadi nanti semacam multi beam echo sounder. Ada beberapa hal yang itu juga nanti perlu diperhatikan terkait dengan hal tersebut. Yang berikutnya yaitu sistem side scan sonar. Untuk sistem side scan sonar ini prinsipnya tadi sudah disampaikan. Namun untuk pengukurannya side scan sonar akan diukur dengan kedalaman yang berbeda dibanding dengan multi beam echo sounder. Kalau multi beam echo sounder itu kita mengukurnya alatnya itu ada di atas, hampir nempel di permukaan air, hanya turun sedikit yang disebut sebagai draft transducer. Kalau dia di single beam, kalau di multi beam ya jarak vertikal dari sensor ke titik COG. Nah, berikutnya nanti untuk yang side scan sonar ini tipenya digeret, di towing, yang itu posisinya di belakangnya si kapal utama. Akibatnya apa? Nanti dia posisinya ambles di bawah, bukan di atas kemempul, tapi ambles di bawah. Nah, ambles inilah yang nanti menjadi perhatian. Dia harus dipertahankan di kedalaman 8-20 derajat, 8-20% kedalaman, terutama atau yang disarankan di 15% kedalaman. Nah, nanti juga kita bisa menghitung dengan pancaran yang ada itu, nanti kita bisa menentukan berapakah kecepatannya agar GSD-nya sama atau konstan. Yang kedua, bisa kita hitung posisinya si side scan sonar ada di mana.
pada pendekatan panjangnya kabel yang dilepas. Nanti ada hitungannya sebagaimana tersaji. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, jadi ini single. Oke ya, ini untuk yang tentang echo sounder.
Ya, jadi itu tadi sudah disampaikan bahwasanya memang ketika kita akan melakukan pengukuran single beam echo sounder itu kita punya pilihan akan mengukur dengan frekuensi rendah atau frekuensi tinggi. Tapi rendah dan tinggi ini masih versinya single beam ya. Karena nanti ada yang lebih rendah lagi frekuensinya atau panjang gelombang yang lebih panjang itu nanti ada di SBP, sahabat tempur bilang. Nah, untuk apa? Tadi juga saya sampaikan, sebetulnya ketika kita melakukan pengukuran, terutama untuk di daerah berlumpur, itu kalau kita menggunakan frekuensi tinggi, itu nanti kita hanya dapat di lapisan atas saja. Belum sampai dapat tanah yang sebenarnya. Kenapa? Karena tanah lumpur yang sangat encer sekali, itu ternyata suatu saat ditembus lebih single beam echo sounder dengan frekuensi tinggi. Karena itu biasanya kita akan switch untuk yang frekuensi rendah agar bisa mendapatkan lapisan tanah yang sebenarnya. Meskipun sebenarnya itu juga belum sebenarnya juga, cuman sebetulnya di situ adalah yang lebih kental atau yang lebih padat gitu ya, tersuspensi tadi, terlarut ya, apa namanya, lumpur yang terlarut, sedimen yang terlarut. Nah, ini yang terjadi. Yang berikutnya tadi disampaikan juga, single beam frekuensi tinggi dan frekuensi rendah itu biasanya memang footprint-nya atau jejaknya itu berbeda ukurannya. Kalau single beam echo sounder dengan frekuensi yang tinggi, jejaknya kecil. Sedangkan yang rendah jejaknya luas frekuensinya. Kebalik ya, frekuensi tinggi yang besar, panjang gelombangnya, sedangkan yang frekuensi rendah itu yang kecil. Nah, terus biasanya memang itu terkadang bisa dikombinasikan, termasuk salah satunya untuk fish finder atau pencari ikan. Fish finder itu memanfaatkan dua gelombang yang ada, gelombang pengukur kedalaman dan gelombang pencari ikan. Dia bisa mendeteksi ikannya di mana dan dia bisa mengukur kedalamannya berapa. Ini semuanya menggunakan single beam echo sounder. Nah, selanjutnya ini kita tentang batimetri menggunakan multi beam echo sounder. Kurang lebih seperti inilah prinsip pengukurannya si MBES atau multi beam echo sounder tipe SWAT. Silakan diikuti. Gimana ya prinsip kerjanya ya terus. Nah, ini tipenya, tipe SWAT tadi sudah disampaikan ya. Ada tipe sweep juga atau tipe boom. Ini patch test ini adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan konstanta atau besaran yang nanti diperlukan untuk koreksi akibat goyangan kapal.
baik itu goyangan roll, yaw, atau arah headingnya, dan juga heave. Ini nanti semuanya akan perlu untuk di-adjust atau diperbaiki nanti dengan patch test. Ya. Jadi ini hasilnya multibeam itu hanya model 3 dimensi saja. Tidak ada warnanya, tidak ada image-nya. Nah ini. Nah arahnya, arah pengukurannya itu juga jangan memotong garis kontur atau jangan tegak lurus garis pantai, tetapi dia harus sejajar dengan garis pantai. Dalam pengukuran juga banyak noise, seperti itu salah satunya. Nanti juga ada ikan, ada objek yang lain, itu nanti akan ketangkap sebagai noise. Nah, ini juga penting. Aduh, kecepatannya itu juga perlu untuk diperhatikan. Nah, ini kecepatannya itu juga perlu diperhatikan. Ini tadi arahnya ya. Ini kecepatannya setelah ini. Ketika kita melakukan pengukuran dengan kapal yang bergerak terlalu cepat, Allah, nggak bisa ya. Dengan kapal yang bergerak terlalu cepat, maka yang didapatkan nanti adalah renggang-renggang seperti ini. Setelah ini, aduh, ya Allah. Maaf ya. Nah, seperti ini ya saya maksud. Renggang-renggang seperti itu. Seperti ini. Ini diakibatkan karena kecepatannya dari isi kapal yang terlalu cepat. Nah, ingat, selain tadi kesalahan karena gerakan, ini juga ada kesalahan karena kecepatan gelombang suara yang perlu untuk dikoreksi, dan juga latency, keterlambatan sinyal yang ditangkap oleh si alat penentu posisi. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan mengenai pertemuan kedua ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Tidak ada. Saya panggil lagi yang belum datang tadi. Salsabila ada? Hadir, Pak. Ada Mikael. Oh, Salsabila hadir. Mikael, Aril? Tidak ada. Zulfiana? Tidak ada. Yasmin Menanda? Yasmin tidak ada. Nur Intan Komala? Hadir, Pak. Bernadetta Ilovania? Hadir, Pak. Kamu lagi apa, Bernadetta? Tepuk tangan. Sinta Alfi? Tidak ada. Pasca Natael? Pasca? Tidak ada. Oh, oke, kalau sudah tidak ada itu. Oke, itu dulu saja ya. Saya dengar kabar-kabar katanya hari Senin depan kita libur, tapi saya berharap kita tetap kuliah saja ya.